Nah ini dia, judulnya adalah menang lewat iman. Nah ini dia, judulnya adalah menang lewat iman. Oke, menang lewat iman ya. Tuhan tahu bahwa hidup kita tidak mudah, Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita jangan menyerah ya, karena kita punya iman dan kita pasti menang ya lewat iman ya. Menang lewat iman. Ini judul khotbah saya pada malam hari ini. Kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, satu ayat saja. Keterangan dari ayat ini apa? Ayat ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya keyakinan batin, tetapi kuasa yang nyata untuk mengalahkan tantangan dunia. Iman adalah senjata kemenangan orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Bapak Ibu dan saya akan mendengarkan deru perang, masa suka, penyakit sampar, bencana alam dan sebagainya. Kalau kita mendengar deru perang, Bapak Ibu, sekarang sudah ada perang baru lagi, India dan Pakistan. Dan kalau Bapak Ibu tahu, India dan Pakistan itu adalah negara yang sama-sama punya nuklir. Ya, jadi Bapak Ibu kebayang, perang Rusia Ukraina itu sudah membuat repot seluruh dunia. Ya, ekspor impor seluruh dunia kacau balau. Ekspor gas seluruh dunia kacau balau. Kenapa? Karena Rusia dan Ukraina, Bapak Ibu, itu salah satu negara yang mengekspor gas kepada Eropa. Ya. Bapak Ibu mendengar namanya masa suka sekarang terjadi di seluruh dunia. Ya, PHK ada di mana-mana. Oke. Setiap hari Minggu saya mendoakan banyak orang di PHK. Setiap hari Minggu saya mendoakan orang yang mencari kerja sulitnya minta ampun. Setiap hari Minggu saya mendoakan rumah tangga yang sedang mengalami krisis ekonomi dan sebagainya. Sekarang juga muncul apa? Banyak penyakit-penyakit yang baru. 2 minggu yang lalu saya mendapat WA dari teman saya dari Kelapa Gading. Dia mengatakan, "Talek tolong doain saudara saya di Singapura umur 43. Dia mengidap penyakit." Dia tulis lagi pakai bahasa Latin penyakitnya, Bapak. Ya, saya bingung kan. Udah, saya copy paste itu tulisannya, Bapak Ibu. Saya taruh ya di apa? Saya lihat di Google, rupanya itu penyakitnya adalah apa? Penyakit sakit di leher, akhirnya susah menelan, justru itu bisa menimbulkan kanker. Sakit di leher, susah menelan, bisa kanker. Tapi pakai bahasa Latin, saya bingung bacanya apa itu. Ya. Nah, keadaan dunia saya ingin kasih tahu tidak semakin baik. Tetapi apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya kepada Bapak Ibu dan saya, dan ini sudah seharusnya menjadi pegangan bagi Bapak Ibu dan saya menjalani kehidupan akhir zaman yang tidak menentu ini, yang tidak ada jaminan, yang tidak ada masa depan di luar Tuhan. Ya, saya ingin katakan, kalau di luar Tuhan memang tidak ada jaminan, kalau di luar Tuhan memang tidak ada masa depan. Makanya harus di dalam Yesus Bapak Ibu dan saya hidupnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu dan saya hidup di dalam Yesus, artinya Bapak Ibu dan saya menjadi ciptaan yang baru. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu adalah iman kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan saya, kita bisa menang dari ketakutan, kita bisa menang dari masa sukar, kita bisa menang dari masa sulit, kita bisa menang dari kehidupan yang tidak ada jaminan ini, kalau Bapak Ibu dan saya mempergunakan iman kita. Karena ini yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu dan saya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Kita bisa menang dalam segala perkara lewat iman. Ya. Kenapa?
mendengar Amerika, dia nggak mau man to man dengan Rusia. Kenapa? Kenapa Amerika kalau lawan Irak dia langsung kirim pasukan ke Timur Tengah? Ya, kenapa kalau lawan Suriah, Lebanon, Amerika langsung kirim pasukannya? Kenapa kalau melawan Vietnam, zaman dulu perang Vietnam, ya Amerika kirim pasukannya? Kenapa? Karena negara-negara yang saya katakan, Irak, ya Suriah, Lebanon, Vietnam, mereka nggak punya nuklir, Pak. Ya, kenapa Amerika nggak langsung tembak Rusia? Kenapa Amerika nggak kirim pasukannya ke Rusia? Kenapa? Karena Rusia punya nuklir. Siapa yang berani lawan Putin, Bapak Ibu? Siapa yang berani? Amerika berani nggak lawan Korea Utara langsung tembak? Nggak ada. Karena apa? Karena Presiden Korea Utara gila, Bapak Ibu. Kim Jong Un rumahnya di Paramount, Bapak Ibu. Rumahnya di Paramount ini, Kim Jong Un. Jemaat BJP. Ya, kenapa Amerika nggak langsung man to man sama Korea Utara? Korea, aku kirim pasukan ya. Kenapa? Karena apa? Karena Amerika tahu Rusia punya nuklir, Korea Utara punya nuklir. Ya, kenapa India Pakistan itu lagi perang sekarang? Dunia mengatakan apa? Udah India Pakistan, lu baik-baiknya berdamai. Kenapa? Karena kalau perang nuklir menghasilkan perang dunia ketiga. Ayo. Jadi saya dikatakan Bapak Ibu, dunia ini akan bergejolak, semuanya bergejolak. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, saya berapa kali katakan dalam ibadah minggu, ketika berjumpa dengan kadin, pengusaha-pengusaha, ya ahli ekonom dan sebagainya, yang dimana di sampingnya ada Pak Prabowo, ketika Donald Trump mengatakan membuat tarif 32%, 37%, sampai akhirnya tim ekonomi Indonesia negosiasi dengan Amerika. Menteri Keuangan mengatakan apa? Ilmu ekonomi yang kita pelajari di kampus tidak berguna sekarang. Ya, jadi kita bagaimana menghadapi tantangan dunia ini? Ya, Pak, anak saya S1 puji Tuhan, tapi sudah 2 tahun Pak nggak bisa kerja, nggak dapat pekerjaan. Dibikinlah job fair di Senayan, dibikinlah job fair di Tangerang, dibikinlah job fair di beberapa kota. Ya kan, yang diterima cuma 10%, lah 90%-nya kemana? Nganggur, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa survive? Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa melihat mujizat Tuhan? Kalau nggak ada iman nggak bisa. Nggak bisa, karena hitung-hitungan matematika kita pasti meleset sekarang. Ya, orang tua mensekolahkan anaknya, wah puji Tuhan ini udah S1, pasti nanti 2 bulan cari kerja, dapat deh, 2 tahun bos, nganggur. Kenyataannya memang begitu. Makanya yang S1 sekarang tensinya udah naik Bapak Ibu, apalagi menjelang wisuda. Waduh, kerja di mana nih bos? Iya, makanya banyak yang stres sekarang. Makanya banyak yang apa? Banyak yang kena sakit GERD, asam lambung, gelisah nggak jelas, jantung berdebar. Kenapa? Karena kekhawatiran berlebihan dan mereka lupa anak Tuhan bahwa kita punya iman dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di masa sulit. Amin. Ya, ini tulisan Yohanes Bapak Ibu, yang dimana dia dibuang di Pulau Patmos, yang menulis kitab Wahyu, yang dimana orang tua Yohanes si tua itu dia sudah tua, tetapi dia mendapatkan penglihatan tentang menulis kitab Wahyu, bagaimana Yohanes menulis kehidupan akhir zaman. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, bagaimana terdengar bencana alam, masa sukar dan sebagainya. Tapi apa yang Yohanes katakan kepada Bapak Ibu dan saya, kita yang lahir dari Allah, kita bisa menang mengalahkan dunia kalau Bapak Ibu dan saya punya iman. Amin. Ya, makanya banyak orang Kristen yang menyepelekan ibadah-ibadah seperti ini ya. Hari Minggu nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah memuji Tuhan, penyembahan dalam arti menjaga kehidupan rohaninya, pasti kalah. Gak jaminan dia pakai kalung salib, gak jaminan bapaknya pendeta, gak jaminan opungnya bikin gereja di kampung di Tarutung sana. Kalau dia tidak memperkuat imannya secara pribadi, dia masih kalah. Ya, saya punya anak laki-laki, Bapak Ibu si Bryson, namanya Bryson Simanjuntak, umur 6 tahun. Bryson cita-cita jadi apa? Jadi pendeta, kayak papi. Tapi dia nggak bisa gompleng saya, Bapak Ibu, ketika nanti dia dewasa. Karena apa? Karena challenge, bagaimana Tuhan men-challenge saya
Bagaimana nanti Tuhan menchallenge anak saya berbeda. Tetapi yang samanya adalah apa? Saya dan anak saya, kita punya iman yang sama, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi cara mengelolanya berbeda. Betul. Amin. Kalau dia mau tekun cari Tuhan anak saya, dia pasti menang dalam segala perkara. Tapi kalau dia tidak menjaga imannya dengan baik, tidak hidup dalam sesuai dengan firman Tuhan, mungkin dia protes, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kan papiku pendeta, kata Tuhan gak nyambung. Iman bapamu, imanmu. Mau bapamu pendeta, engkau gak bisa dompleng iman bapamu. Engkau dengan imanmu lah yang harus berjuang dan mengandalkan aku secara pribadi. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya katakan, hati-hati ini akhir zaman. Bukan nakut-nakutin, tapi real apa yang saya katakan. Hari Minggu tiap 8 kali saya khotbah, 8 cabang semua ada yang di PHK. Semua ada yang mencari pekerjaan. Ya, semua ada yang masalah ekonomi sulit dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana bisa kuat? Harus punya iman. Karena dengan iman Bapak Ibu dan saya akan bertransaksi dengan kerajaan surga. Kenapa? Karena mata uang kerajaan surga itu adalah iman. Amin. Kalau kita punya iman, kita bisa transaksi dengan kerajaan surga. Di situ nanti surga akan buka pintu mujizat untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Makanya garis bawahi, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu our faith, iman kita. Ya, Bapak Ibu, iman itu seperti nuklir yang ditakuti oleh iblis. Tadi saya katakan kenapa Amerika punya nuklir, Pak. Tapi dia juga mikir-mikir kalau ribut sama Rusia. Kenapa? Karena Rusia bisa tembak nuklir sampai ke Boston. Rusia bisa tembak nuklir sampai ke New York. Rusia bisa tembak nuklir sampai ke Washington DC. Kalau Amerika ribut dengan Irak, rudalnya Irak cuma nyampe Vietnam, Pak. Gak nyampe Washington DC, Pak. Kalau Amerika tembak nuklir ke Korea Utara bisa balas, New York bisa habis, Pak. Washington bisa habis, Pak. Kenapa? Karena nuklir. Ya, makanya kalau iblis mengintimidasi kita, iblis berusaha supaya Bapak Ibu dan saya apa? Tidak mengeluarkan nuklir yang kita punya, yaitu apa? Iman. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, imannya kita setting untuk menghajar iblis, iblis pasti tahu. Dan iblis tahu ledakan yang diakibatkan karena iman, ledakannya luar biasa. Yang mati bangkit, yang buta melihat. Yuk, iblis gak bisa, Pak, bikin orang buta melek, Pak, gak bisa. Iblis gak bisa bangkitin orang mati, gak bisa. Hanya Yesus yang bisa bangkitin orang mati, hanya Yesus yang mati dan bangkit. Tuh, bayangin. Iblis gak bisa, iblis hanya bisa menciptakan teknologi AI, dibikin robot, tapi teknologi gak bisa bikin manusia. Tuhan kita bisa bikin manusia dari debu tanah, dihembuskan, jadi manusia. Di kitab Kejadian. Jadi iblis hanya bisa mengintimidasi, dan intimidasi itu menghasilkan ketakutan. Lawanlah dengan iman yang teguh, kata Alkitab, melawan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Amin. Balik lagi saya ingatkan, iman Bapak Ibu dan saya itu seperti nuklir. Kalau iman itu bekerja, nothing is impossible. Yes. Kalau iman itu bekerja, tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tapi juga tiada perkara mustahil bagi Bapak Ibu dan saya yang berharap kepada Tuhan. Amin. Ada haleluya Bapak Ibu. Amin. Makanya bukan secara kebetulan Bapak Ibu dan saya kita ketemu hari ini. Mungkin ada yang datang ke gereja tadi dengan nggak ada pengharapan, imannya lagi down. Saya ingin katakan, iman Bapak Ibu dan saya lah yang mengalahkan dunia. Amin. Dan iman itu seperti nuklir. Ya, Bapak Ibu lihat sejarah waktu bom Hiroshima Nagasaki dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima Nagasaki di Jepang, itu bayangin, itu belum nuklir, masih bom atom. Yang ngejatuhinya pesawat B-52, dan sampai sekarang B-52 nya udah di-upgrade. Ya, dan B-52 itu pernah digunakan waktu Amerika serang Irak, dan itu sangat tinggi sekali, hampir mau nembus luar angkasa. Bapak Ibu, itu tipis-tipis dengan luar angkasa. Kenapa ditaruh di paling tinggi? Supaya tembakan dari darat gak bisa nyampe ke pesawat. Kalau F-16 masih dapat, F-15 masih dapat,
F-22, F-35 masih dapat. Tapi B-52, pembom yang membawa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki yang pesawatnya udah di-upgrade oleh Amerika, itu kalau terbang itu tipis-tipis dengan atmosfer, perbatasan atmosfer dengan luar angkasa. Kenapa? Supaya peluru kendali dari darat, dari musuh nggak bisa nyampe ke sana. Tapi kalau itu sudah taruh lempar bom, selesai. Iblis tidak akan bisa tembak Bapak Ibu dan saya kalau Bapak Ibu dan saya punya iman. Amin. Amin. Dia ngerti ya. Makanya jangan takut, hadapi saja, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Bos kita nggak tinggalin kita, Pak. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman. Dia menyertai kita. Kenapa? Tuhan mengatakan sampai akhir zaman Dia akan menyertai kita karena Tuhan tahu akhir zaman hidup sangat sukar dan sangat sulit. Tapi dengan iman, Bapak Ibu dan saya akan melihat pintu surga dan hujan berkat akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang beri untuk Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, ciri-ciri iman yang memberikan kemenangan. Oke, apa ciri-ciri iman yang memberikan kemenangan? Yang pertama, iman percaya di tengah ketidakpastian. Ya, iman itu percaya di tengah ketidakpastian. Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Iman bukan hanya menunggu semua jelas, tetapi percaya sebelum segala sesuatu itu terlihat. Iman membuat kita tetap melangkah meski jalan belum terbuka. Ya, jadi kenapa dengan iman kita bisa mengalahkan dunia? Kenapa dengan iman Bapak Ibu dan saya bisa tenang? Kenapa dengan iman Bapak Ibu dan saya bisa melangkah? Kenapa? Karena dengan iman Bapak Ibu dan saya percaya di tengah ketidakpastian. Ya, orang tua seharusnya membangkitkan iman anak-anaknya ketika anak-anaknya belum mendapatkan pekerjaan. Ya, nah kamu sudah lulus S1, ya. Sudah bikin CV, nah sudah aku sudah setahun belum dapat, aku sudah berjuang. Jangan kita katain oto. Ya, jangan kita kutuk anak kita, dasar bodoh kau, nggak berjuang kau, ya kan? Ya, engkau tidak melihat, engkau tidak berusaha dan sebagainya. Padahal hati orang tua pun kita melihat bagaimana anak-anak kita berjuang, bikin CV, udah telepon sana, telepon sini, dan sebagainya. Seharusnya sebagai orang tua, ya kita mengatakan kepada anak kita, nah tetap punya imannya. Ketika kamu belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan pasti buka pintu bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Saya percaya anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan, Bapak Ibu, apalagi yang support itu adalah orang dalam, yaitu bapak mamanya, dia pasti akan semangat lagi. Kenapa? Karena iman berbicara, berharap dan bukti dari dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita memberikan semangat buat anak kita untuk apa? Untuk menata masa depannya. Walaupun kita belum melihat anak kita belum dapat kerja, tapi dengan iman kita percaya masa depannya diberkati. Amin. Amin ya. Amin. Ya, jadi inilah yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa survive di tengah keadaan zaman yang tidak memberikan kepastian. Ya, tetap beriman, tetap percaya. Walaupun langit tidak selalu biru, tetap beriman, tetap percaya. Walaupun untuk mencari pekerjaan susah, untuk sembuh susah, ya untuk melihat bisnismu diberkati seperti sebelum COVID itu susah. Tetapi dengan iman kita bisa berharap kepada sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, tadi saya katakan, tidak pernah dikecewakan. Amin. Ya, tadi saya habis kubur jemaat Bapak Ibu di Kebon Nanas. Ya, di jemaat itu suami istri saya berkati 2 tahun yang lalu. Suaminya meninggal karena silent killer, penyakit silent killer, yaitu sakit jantung. Ya, padahal sebelum meninggal saya lihat story suaminya.
lagi di rumah sakit Polri, mau operasi dan sebagainya, ya. Tadi saya mau WA, cuma karena udah punya anak, bayi, ganti-gantian jaga di sini. Dan banyak kemarin siang Bapak Ibu habis jemput anak saya sekolah, Pendeta Markus Cio, ya, telepon saya, Pak Pendeta Alek bisa nggak melayani kedukaan? Kapan bro? Saya bilang begitu. Besok jam segini di rumah dukanya di Pulau Gebang, nanti kuburnya di Kebun Nanas. Siap, saya bilang. Baru dari pihak keluarga rupanya istrinya, Pak Pendeta Alek, suamiku meninggal. Ya, udah. Saya berangkat tadi beres-beres 2:30 di kedukaan di kuburan, sampai rumah 3:30, makan sebentar, mandi sebentar, nemenin anak saya les piano sampai jam 5. Ya, sampai rumah 5:30, mandi, cuma rebahan sebentar, minum air hangat, langsung berangkat ke sini. Ya, saya bilang sama istrinya, itu harus tetap punya iman di tengah hidup yang berduka. Kenapa? Karena biasanya suami istri ada suami ada istri, di mana dua menjadi satu. Ketika maut memisahkan mereka, Bapak Ibu, artinya apa? Sudah single fighter sendiri. Di sini diperlukan apa? Iman. Di sini diperlukan apa? Keteguhan iman. Di sini dibutuhkan apa? Fokus kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ya, makanya saya katakan, namanya maut tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu? Ya. Dalam Jumat Agung kemarin di Betos, saya katakan, saya bersyukur sekali, terharu sekali di Tuhan. 2025 saya masih dikasih kesempatan untuk bisa melayani Jumat Agung. 2025 saya masih bisa dikasih kesempatan untuk melayani Paskah. Kalau Jumat tanya Pak Alek, nanti Natalan ada KKR nggak? Ada Pak Alek melayani nggak? Melayani, saya mau. Tapi namanya umur saya nggak tahu sampai Desember atau tidak. Benar Bapak Ibu? Ya. Saya nggak tahu. Kalau saya tanya teman saya meninggal ini, mungkin dia nggak tahu meninggal kemana. Karena sehari sebelumnya lagi operasi, masih story. Dan saya lihat story-nya, lagi kita ini lagi di rumah sakit, lagi mau operasi. Ya, dan besoknya selesai. Makanya tadi di kuburan lutut saya gemeter juga. Saya bilang, debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Bapa. Selamat jalan sahabat. Saya lempar tangan, langsung petugas TPU, set. Istri nangis, opung nangis, bapak ibunya nangis, selesai, tinggalin, cuma seorang diri di kuburan. Dan selesai. Yang ditinggalkan tetap harus punya iman, karena hidup harus terus berjalan. Amin. Ada haleluya Bapak Ibu. Hidup harus terus berjalan. Saya katakan sama istrinya, Iko, hidup harus terus berjalan. Sedih, iya, wajar. Suami yang meninggal, orang tuanya sedih, wajar. Anak yang meninggal, darah daging. Tetapi tidak, ketika kita ditinggal oleh seseorang, tidak stop itu matahari, tidak stop itu bulan. Dunia tidak berhenti. Dunia tetap berputar. Malam ada bulan, besok pagi ada matahari. Berarti apa? Perjalanan iman masih terus berjalan. Punya iman di tengah ketidakpastian. Karena ketika kita ditinggal seseorang, kita sedih dan kita meraung nangis di kuburan, dunia tidak stop apa itu. Dunia tidak menangis. Bahkan kematian Tuhan Yesus pun dunia tidak stop. Dunia terus berputar. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Tetapi orang yang beriman, dia akan melihat kemenangan. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu mengatakan pendeta, bagaimana di tahun 2025? Saya bisa katakan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang saya tahu, saya punya iman di tengah ketidakpastian. Saya tahu Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Karena kalau kita pikir yang jahat-jahatnya Bapak Ibu dan kita nggak bisa tidur, stres.
Akhirnya konsumsi obat tidur. Tiba-tiba jantung yang sehat-sehat tiba-tiba, kenapa detak jantungnya makin kencang ini, tensi makin naik, padahal nggak ada riwayat jantung dan tekanan darah tinggi, tapi karena stres akhirnya jantungnya kena, tensinya naik, kualitas tidurnya nggak dapat, cepat ke pondok Rangon akhirnya, cepat pulang ke TPU pondok Rangon. Jauh amat ya. Dan itulah Panduretan kerjanya dekat. dunia, menghancurkan iman kita. Jadi walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tetap punya iman. Amin. Amin. Ya, apa sih definisi iman dalam Ibrani 11? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan di tahun 2025, tetaplah berharap walaupun belum kelihatan, tetaplah beriman, tetaplah percaya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya. Jadi ciri-ciri iman yang memberikan kemenangan, iman percaya di tengah ketidakpastian. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang memberikan kemenangan apa? Iman yang aktif, bukan pasif. Ya, iman yang aktif, bukan pasif. Kita lihat Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, keterangan dari ayat ini, iman sejati selalu terlihat lewat tindakan. Kita menunjukkan iman bukan hanya lewat doa, tetapi juga melangkah nyata sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena banyak kehidupan yang tidak pasti, akhirnya banyak orang Kristen akhirnya pasif. Saya katakan jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tetap aktif, tetap lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan, tetap lakukan yang terbaik. Ya, kenapa? Karena Yakobus 2:17, iman tidak disertai perbuatan, hakikatnya adalah mati. Bagaimana Tuhan mau memberkati Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan mau memberkati anak-anak muda kalau Tuhan sendiri melihat anak-anaknya itu pasif dengan alasan dia Tuhan kan akhir zaman. Terus akhir zaman nggak berjuang begitu, akhir zaman nggak ada action begitu, akhir zaman nggak ada tindakan begitu. Malu sama semut, kata kita bangsa, belajarlah dari semut. Semut itu Bapak Ibu sebelum musim dingin dia sudah ngumpulin makanannya. Tuh lihat. Ya, ketika musim dingin dia udah masuk ke lubang-lubang ditutup dan akhirnya dia menikmati makannya. Bapak Ibu lihat kalau di tembok rumah kita semut kadang-kadang satu barisan panjang begitu aktif. Semut aja yang aktif ada blessing dari Tuhan. Dan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, kok jadi malas-malasan? Pak, saya bisnis, Pak, buka toko, omsetnya makin turun, Pak. Ya tetap buka toko, Pak. Ya, tetap buka toko. Sebelum buka toko, berdoa dulu. Ya, minta urapan Tuhan. Kita yang ada minyak anggur, sebelum buka toko, kita urapi tokonya. Setia aja, konsisten aja. Namanya up and down itu biasa dalam bisnis. Saya bertemu dengan jemaat Tiberias yang dia punya bisnis laundry. Ya, dia jual mesin laundry, dia juga ajak kerjasama. Kalau yang mau buka laundry, dia ajarin, mau beli mesin di dia kasih dan sebagainya. Dia katakan Pak Alek, ya menjelang Juni menuju Desember biasanya penjualan turun. Tapi saya katakan itu prediksi Bapak. Tapi kalau ikut Tuhan naik dan bukan turun, dan kita jadi kepala bukan jadi kita. Amin. Ya, sampai akhirnya dia bisnis laundry udah bagus buka cabang. Dia ada 10 cabang, 10-10nya puji Tuhan kita yang rapi. Ya, dan dia sekarang buka laundry, usaha laundrynya di perkampungan padat. Katanya kalau di perkampungan padat, paling di situ cuannya lebih banyak daripada di komplek-komplek yang pasar-pasar besar. Kenapa? Kalau di perkampungan padat, misalnya di Keramat Sentiong sana, itu cuma jual koin, cuci, lipat, nggak pakai setrika. Sehari aja paling bisa 3 juta, kita cuma jual koin. Orang datang mau masuk baju kotor, masukin kering, dia lipat pulang. Cuma taruh aja Bapak pakai jilbab satu di situ, udah jual koin. Kosnya murah, cuma gaji dia satu.
Itu namanya, tapi yang kalau konvensional itu yang ada pegawainya. Kalau ada pegawainya, ya siap-siap nanti itu pusing. Pegawainya pulang lah, pegawainya cuti lah, kadang-kadang pegawainya ngambil uang lah dan sebagainya. Nah kalau yang cuma jual koin itu tenang. Karena apa? Karena kita jual dasar mesin. Oh Bapak Ibu, akhirnya dia belajar saham. Belajar saham. Akhirnya dia bisa belajar saham, dia beli buku, dia ikut kursus dan sebagainya. Dia diberkati di laundry, dia diberkati di saham juga. Sampai dia bilang, Pak Alek kalau dukung luaya, kenapa? Karena dengan saham ini duit saya makin banyak Pak, jangan sampai saya lupa sama Tuhan. Tuh, saya bilang orang ini gila juga nih. Ya. Padahal dulu begini. Tapi bisnis modelnya berkati dan dia iseng-iseng belajar saham sampai dia beli buku, sampai dia les, sampai dia kursus. Dia sampai ada orang yang bimbing dia. Kalau saya ke kantornya tuh TV ada 2 besar, sangat up and down. Tapi kiri kanan laundry bersih. Gimana ceritanya? Ya, itu di belakang Gudang Garam tuh kantornya. Belakang Gudang Garam dekat rumah sakit Islam. Masuk situ ada tuh, warna kuning tempatnya. Kalau Bapak Ibu punya uang mau bikin laundry, kerjasamanya sama dia. Tergantung nanti rukonya berapa, ukurannya berapa, nanti ya diskusi aja sama dia. Tapi saya melihat semangat dia untuk maju itu yang saya katakan. Bukan soal berkatnya berapa, tapi dia tetap mau berjuang. Walaupun ada apa-apa. Ya, saya ingin katakan, berjuang saja. Ya, anak-anak muda jangan malas. Bapak Ibu yang sudah dipercayakan pekerjaan, Pak saya di swasta, kerja yang benar aja Pak. Ya Pak saya di PNS, kerja yang benar aja Pak. Ya Pak saya di rumah tangga Pak, saya aktif berdoa untuk suami saya dalam pekerjaan. Bu, ketika kau aktif berdoa, jerih payahmu Tuhan angkat. Ya, saya punya istri tak kerja Bapak Ibu. Berapa kali dia bilang, kan dari subuh kita sudah bangun bikin khotbah. Kalau kita malas, saya percaya Tuhan tidak akan pernah kasih kepercayaan sama saya sampai 8 sesi. Kalau saya malas, Pak Riyadi sama Ibu Gembala kasih kepercayaan sama saya. Makanya saya buktikan kepada Tuhan dan Gembala, saya akan lakukan yang terbaik. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Blessingnya ada, berkatnya ada. Ya, Pak Riyadi bilang sama saya, "You jadi pendeta yang benar aja Alek untuk memberkati nikah. You pasti diberkati." Ya saya buktikan aja sih jadi pendeta yang benar, bukan pendeta yang malas, bukan pendeta yang ngaco-ngaco. Kita punya iman aktif, belajar, melayani dengan tulus. Puji Tuhan. Tuhan cukupkan semuanya. Tidak berlebih tapi cukupkan. Pas mau bayar uang sekolah ada uangnya. Puji Tuhan. Ya. Pas mau servis mobil ada uangnya. Puji Tuhan. Pas mau beli cetain ada uangnya beli cetain. Pas mau makan lapo, istri bilang bang makan lapo yuk ke Pramuka. Ada hepeng bu, ada. Nah, puji Tuhan. Gak usah ngutang ke orang, ya kan? Puji Tuhan. Jadi saya katakan aktif. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Kalau memang belum ada pekerjaan, ya saya percaya Tuhan pasti akan aktifkan akan buka jalan. Kalaupun belum dapat pekerjaan, diujinya. Aktif saja baca Alkitab, ujian penyembahan di rumah. Buktikan. Baca Alkitab tiap hari kalau lagi nganggur. Memang belum dapat pekerjaan. Bapak-bapak bisa di PHK. Ya masa sudah kirim CV, nggak apa-apa, lakukan aja kirim CV. Tapi sibuklah dengan firman Tuhan. Jangan keluyuran nongkrong sampai tengah malam begadang-begadang. Stop itu di rumah saja. Aktif baca Alkitab, renungkan itu siang dan malam. Ya, sampai hafal, sampai luar kepala, sampai mulut kita mengeluarkan firman. Lihat, firman itu yang akan membuka jalan bagi Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Makanya iman yang memberikan kemenangan adalah apa? Iman yang aktif, bukan pasif. Ya, lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan masih mempercayakan pekerjaan, lakukan yang terbaik dalam usaha, yang melayani lakukan yang terbaik. Ya, jangan heran kalau nanti Tuhan angkat kita membawa ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu namanya mujizat dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, iman yang aktif bukan yang pasif. Ya, iman yang memberikan kemenangan.
Dan yang ketiga, iman yang memberikan kemenangan apa? Yang ketiga adalah iman yang mengundang campur tangan Tuhan. Ya, ini yang terakhir ya. Kita lihat Markus 9 ayatnya ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Apa maksud dari ayat ini? Ketika kita percaya dengan sungguh, kita mengundang kuasa Tuhan bekerja dalam situasi kita. Iman membuka jalan bagi mujizat. Yang ketiga, iman itu berbicara apa? Iman itu mengundang campur tangan Tuhan. Ada satu ibu-ibu ya di Tangerang, Bapak Ibu, dia punya bisnis online. Terus dia tanya di Karawaci, dia bilang, Pak, saya punya bisnis online Pak, tapi bisnis online saya kok nggak laku-laku ya? Saya katakan, waktu sebelum bisnis online berdoa dulu nggak? Karena kalau bisnis pakai di handphone harus berdoa Pak. Lah, gimana orang ini? Aduh semua. Gimana sih? Saya katakan itu bisnis online buat apa? Ya buat dapat uang Pak. Terus uangnya buat apa? Ya buat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Oke. Itu uang datangnya dari mana? Ya orang yang beli produk saya. Tapi kalau Tuhan tidak kirim orang itu, nggak bisa Bu, saya bilang. Betul. Saya salah aja. Bapak Ibu punya toko nih, buka toko dari pagi sampai malam. Tapi kalau Tuhan tidak kirim orang ke toko Bapak Ibu, yang cuma gigit jari. Kenapa ada orang datang ke toko kita? Beli sembako, beli minyak, beli telur. Kenapa? Itu karena Tuhan yang gerakin hati mereka. Datang aja ke toko sembako 5 juta, itu yang Bekasi. Ya, kenapa? Karena toko sembako banyak. Tapi kenapa ada orang yang datang ke toko kita? Ya karena Tuhan yang menggerakkan hati dia. Ya, karena Tuhan yang menggerakkan hati dia. Karena Tuhan melihat yang buka toko sudah mengundang Tuhan di dalam setiap usahanya, di dalam setiap bisnisnya. Ini yang kita lupa. Kenapa? Karena manusia sudah terlalu pintar mengatur masa depannya, mereka apa yang terjadi dengan banyak ilmu pengetahuan, dengan banyak apa? Rumus sana sini. Dia lupa yang pegang kendali, yang punya berkat itu Tuhan. Kita mau pakai rumus ekonomi apapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan ilmu ekonomi yang kita pelajari hari ini tidak bisa menolong kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya dikatakan yang bisa menolong Bapak Ibu dan saya itu hanya Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur dengan keadaan begini. Kenapa? Karena dengan begini akhirnya Tuhan akan melihat mana yang sungguh-sungguh mengundang dia dan mana yang sungguh-sungguh yang akhirnya yang cuma suam-suam buku ikut Tuhan. Yang penting duit ada, ya udah ada duit lupa sama Tuhan. Nanti ketika miskin baru cari Tuhan lagi. Akhir zaman udah nggak bisa begitu. Ya, akhir zaman yang suam-suam buku dimuntahkan sama Tuhan. Kalau memang mau panas, panas. Kalau memang mau dingin, dingin. Jangan suam-suam buku. Kalau memang mau panas, panas ikut Tuhan, panas terus. Tapi kalau memang nggak mau ikut Tuhan, ya udah nggak usah. Jangan Senin sampai Sabtu nggak ikut Tuhan, Minggu wah nangis-nangisan. Bukan dan wajahmu dan berseru. Kata Tuhan, moncongmu. Mau kata Tuhan. Aduh Bapak. Tuhan tahu mana yang palsu-palsu, Pak. Betul. Tuhan tahu mana yang fake. Tuhan tahu yang cuma menganggap Tuhan itu seperti mesin ATM lagi butuh rela ngantri, tapi udah dapat duit lupa. Tuhan tahu yang Kristen-Kristen nggak tahu, Tuhan tahu. Yang cuma datang Natal tahun baru, Tuhan tahu. Yang ibu-ibu datang ke gereja yang suaminya cuma nongkrong di luar ngerokok, Tuhan tahu. Tuhan catat itu. Ya ampun. Betul. Nanti yang pengangkatan istrinya, suaminya. Oh iya dong. Kata Tuhan, gila, tuh ngapain ngangkat suaminya? Di luar cuma ngerokok, nongkrong di motor, main gaple, judi, main perempuan, minum tua. Sementara istrinya tengah malam berseru, tengah malam berdoa, tengah malam mengadu sama Tuhan. Kata Tuhan, engkau yang terangkat, suamimu yang terangkat. Jelas, Tuhan itu fair. Betul. Makanya undang Tuhan selalu dalam hidup kita. Bangun pagi, undang Tuhan, terima kasih loh sudah malam dijaga. Aku mengundang Tuhan hari ini. Aku bersama istri rukun. Ya, anak-anak berkati sekolahnya, anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anaknya. Aku undang kasih Tuhan di dalam rumah tanggaku. Ya, saya kemarin berapin rumah jemaat di Pantai Indah Kapuk Pik 2. Buset tuh jauhnya minta ampun Bapak Ibu. Pak lurus-lurus aja Pak, beneran lurus aja. Bener lurus-lurus aja Bapak Ibu.
Siapa nyampainya ini? Ya, rupanya hampir dekat yang itu, yang laut yang ada pagernya itu. Hampir dekat situ. Saya bilang, buset dong, bener nih rumah. Ya masuk kan, udah. Saya rapin. Suami istri itu, suaminya tatonya hampir setengah badan. Bapak itu. Dia bilang, oh, jangan tato lagi kok. Ya, ini sisa-sisa kemarin. Sisa kemarin. Sisanya. Banyak hal. Aduh. Cuma nih yang laki-laki ini anaknya yang suaminya ini memang kita udah kenal banget sebelum mereka menikah. Pernikahannya saya berkati. Anak kedua laki-laki. Waduh Tuhan, lompat sana, lompat sini. Waduh, saya lagi ngobrol. Waduh, saya bilang mendukung aku kuat kalau kayak begini dalam hati saya. Apa yang saya doakan bagi mereka berdua sama istri? Selalu undang Tuhan ya di dalam rumah tangga kalian, rukun-rukun. Hanya ini. Ya, jadi kita boleh sekolah Pak, kita boleh punya gelar Pak, tapi kalau nggak ada Tuhan selesai. Ya, Rocky Gerung mengatakan apa di IAJ? Saya nonton dari mana? Ijazah kan? Sekarang kan lagi ijazah kan? Kalau mau saya kita perpanjang. Ijazah itu artinya apa? Bahwa kita anak kuliah. Saya dapat ijazah di kampus saya 2. Ijazah saya 2. Setelah SMA ya, Perbanas ada. Sekolah teologi Halfas ada. Ijazah itu membuktikan saya pernah kuliah di Perbanas, saya pernah kuliah di Halfas. Tetapi menjalani kehidupan sehari-hari, saya nggak bisa pakai ijazah itu. Saya harus undang Tuhan menjalani hidup saya. Ngerti Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya. Transkrip nilainya bagus. Apalagi yang S2 saya 3,8. Tetapi apalah arti angka itu ketemu dengan resesi ekonomi? Resesi ekonomi, lihat aku punya IPK 3,8. Diketawain Bapak Ibu sama masa sukar. Begitu. Lo pandang itu angka, lo gak bakal bisa menang sama Tuhan. Banyak profesor ahli ekonomi gak bisa turunin dolar 17.000. Cuma B.J. Habibie, Bapak Ibu, perpindahan dari Pak Harto ke B.J. Habibie, dolar bisa di bawah 10.000 sejak kapan? Sampai hari ini nggak ada yang bisa seperti almarhum Wapres kita B.J. Habibie. Kalau memang canggih tuh profesor-profesor, kenapa yang 17.000, 18.000? Nggak sampai zamannya Pak Harto 2.000, 3.000 kalau memang jago? Nggak bisa. Tapi Tuhan bisa kasih makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Nah itu dia. Mau ngomong apa? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Perut kenyang bos. Betul. Sisa 12 bakul bisa dibungkus lagi. Itu ada orang Batak Manado bungkus. Batak Manado kan satu rumpun Bapak Ibu ya kan. Satu punya kesamaan, babungkus Jo. Bayangin, Tuhan tahu manusia butuh makan. Kata Tuhan, mereka nggak kasih makan nih. Enggak, dan restoran tutup. Lah, gimana? Berapa orang? Goceng Tuhan. Apa yang ada padamu? Cuma 5 roti 2 ikan. Give it to me. Tuhan dikasih 5 roti 2 ikan. Tuhan pecah-pecah, tak-tok. Jadi itu 5 roti 2 ikan. 5.000 orang kenyang. Itu baru yang laki dihitung. Belum istri dan anak, makanya sisa 12 bakal. Berarti apa? Tuhan mengerti kita perlu makan. Tuhan mengerti ekonomi, Tuhan mengerti namanya 4 sehat 5 miliar. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Manusia butuh uang, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Makanya baca Matius 6 tentang hal kekhawatiran. Orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka khawatir makan minum, mereka khawatir pakai baju apa. Tapi Tuhan mengatakan apa? Selama kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Amin. Itu hitung-hitungan ekonominya surga. Makanya nggak akan ditek sama dunia. Ya, makanya undang Tuhan selalu, amin. Ya. Amin. Bisnis apapun, usaha apapun undang Tuhan. Rumah tangga undang Tuhan. Mau kerja doa, mau bisnis doa. Anak mau sekolah, Bapak Ibu tumpang tangan, jangan tumpang kaki. Karena kesel kok tendang anakmu. Kasih blessing sama anakmu. Saya kesel sama anak saya. Anak saya kan udah 6 tahun ya. Kadang-kadang ada aja tingkah lakunya bikin nyebelin gitu. Sabar. Ya pagi-pagi udah rapi nih.
Jadi dia keluar naik sepeda, muter sekali. Udah sampai rumah, keringetan baju sekolahnya. Gimana kita nggak Bapak Ibu? Apa tuh emosi? Saya bilang, Raisa, kenapa kamu naik sepeda ini kita mau sekolah? Kamu keringetan. I'm sorry, papi. Udah ngomong begitu, siapa mau marah? Udah, saya peluk, udah. Keringnya kering AC, Bapak Ibu ya. Kita pasang mobil AC, udah deh kering. Sampai turun, pas turun, ya udah saya ambil minyak perapat, tetap saya blessing dia. Walaupun tadi sebelum pergi saya udah kesal sama dia. Bukannya duduk diam atau ketemu di mobil, dia malah sepeda muter sekali, keringetan. Tapi namanya hati Bapak tetap ingin mendoakan kita. Bapak Ibu, hati Bapak di surga berapa kali kesal sama kita? Nggak kehitung. Ini manusia kurang ajar ya. Habis manis sempat dibuang. Tapi tetap Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tetap Tuhan kasih nafas bangun pagi. Ya, nafas itu membuktikan Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu. Amin. Ya, makanya jangan pernah lupa sama Tuhan, amin. Amin. Ya, undang Tuhan dan kita percaya kalau ada Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan terakhir yuk. Lewat iman kita bisa menang atas tantangan, ketakutan dan ketidakpastian. Karena Tuhan bekerja di tengah iman kita. Selamat malam Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Memang dunia tidak bisa memberikan jaminan, tetapi kami bisa menang atas dunia melalui iman kami. Sebagai ucapan syukur, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan.